Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 13 tentang spesies dan spesiasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Gabriel dengan NIM akhir 158. Kenapa sih pembahasan ini penting buat dibahas? Pembahasan ini penting karena disinilah kita memahami bagaimana sih makhluk hidup di bumi bisa menjadi sangat beragam seperti sekarang. Kita belajar kenapa ada banyak jenis burung, ikan, tumbuhan, bahkan manusia purba. Semuanya terjadi melalui proses yang panjang disebut dengan spesiasi. Bisa dilihat teman-teman di sini ada berbagai banyak sekali ekosistem dan berbagai jenis hewan, yang mana beberapa hewan tersebut masih dalam satu keluarga. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pengertian spesies. Apa sih spesies itu? Spesies adalah kelompok organisme yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang hidup dan fertil. Tapi nggak dapat menghasilkan keturunan fertil jika kawin dengan spesies lain. Ini merupakan konsep spesies biologis menurut Ernst Mayr 1942. Setiap spesies memiliki batas reproduksi yang menjaga keaslian genetik melalui mekanisme isolasi. Jadi, spesies adalah kelompok makhluk hidup yang bisa saling kawin dan menghasilkan keturunan. Dan anaknya nanti bisa berkembang biak lagi, teman-teman. Misalnya, kucing kawin dengan kucing, yang mana bisa menghasilkan anak. Tapi, kucing nggak bisa menghasilkan keturunan yang fertil jika kawin dengan anjing. Karena memang spesiesnya jelas sudah berbeda, walaupun sama-sama mamalia dan hewan berbulu. Maka mereka adalah spesies yang berbeda. Kenapa sih definisi ini penting? Karena batas spesies ini menentukan gimana sih evolusi bekerja. Kalau dua kelompok makhluk hidup nggak lagi bisa kawin, berarti mereka sudah bergerak menuju spesies yang berbeda. Contoh lain, di lingkungan sekitar kita, ada kucing kampung menikah dengan kucing Angora. Mereka tetap satu spesies dan anak-anaknya tetap bisa berkembang biak lagi walaupun beda jenis. Selanjutnya ada ayam kampung dan ayam petelur. Bisa dilihat teman-teman, mereka beda, yang satunya ayam kampung, yang satunya ayam petelur. Tapi mereka masih tetap dalam satu spesies dan masih bisa menghasilkan keturunan yang subur. Selanjutnya, kita mempelajari tentang mekanisme isolasi reproduksi. Jadi, untuk menjaga batas antar spesies, ada mekanisme yang disebut isolasi reproduksi. Ini adalah penghalang yang menjaga dua populasi bercampur genetik. Apa sih isolasi reproduksi itu? Isolasi reproduksi adalah faktor yang mencegah dua spesies saling kawin dan ada dua jenis, isolasi prazigotik dan isolasi paskazigotik. Isolasi prazigotik yaitu penghalang yang mencegah terjadinya perkawinan atau fertilisasi. Bentuknya antara lain isolasi habitat, yang mana dua populasi hidup di tempat yang berbeda sehingga tidak bertemu, isolasi temporal, yang mana waktu kawinnya yang berbeda, isolasi perilaku, tidak saling tertarik secara seksual, isolasi mekanis, struktur alat reproduksi tidak cocok, dan isolasi gametik, yang mana gamet tidak dapat bersatu. Di sini bisa kita lihat teman-teman, ada beberapa contoh di lingkungan sekitar kita, yang mana contoh dari isolasi prazigotik. Contohnya di isolasi habitat, ikan kolam dan ikan sungai tidak pernah bertemu, jadi mereka nggak bisa kawin, jelas karena kan yang satunya di kolam, yang satunya di sungai. Selanjutnya isolasi temporal atau yang berhubungan dengan waktu. Contohnya ada bunga yang mekar di pagi hari, ada bunga yang mekar di sore hari. Jadi mereka nggak pernah bertemu, jelas-jelas karena jam mekarnya aja udah beda. Jadi mereka nggak bisa bertemu untuk penyerbukan yang sama. Selanjutnya ada isolasi perilaku. Burung tertentu mempunyai suara kawinnya khas, sehingga burung lain tidak tertarik. Selanjutnya ada isolasi mekanis. Bentuk tubuh serangga bisa kita lihat di sini yang berbeda-beda sehingga tidak bisa kawin. Karena jelas dari bentuknya aja udah beda. Gimana mau dikawinkan? Selanjutnya ada isolasi gamet.
Serbuk sari bunga tertentu tidak cocok dengan bunga lain. Bisa dilihat di sini juga ada bunga wijaya kusuma dan bunga matahari. Yang mana serbuk sarinya aja sudah jelas beda. Jadi mereka nggak bisa kawin dengan bunga yang beda ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam isolasi pasca zigotik, yaitu setelah terjadi pembuahan. Penghalang setelah fertilisasi terjadi. Contohnya di sini, kematian hibrida, embrio atau keturunan tidak dapat berkembang. Ada kemandulan hibrida atau keturunan hidup tetapi steril. Contohnya bagal, ada kerusakan hibrida, keturunan generasi berikutnya lemah atau tidak subur. Di sini ada contohnya bagal, contoh kecilnya, yang mana bagal ini hasil kawin antara kuda dan keledai. Bagal ini bisa lahir, bisa hidup, tetapi mandul dan nggak bisa nikah atau kawin sesama bagal. Hal ini membuat dua spesies tetap terpisah. Ini bisa dilihat teman-teman, ada kuda, ada kedelai, dan ada bagal. Contoh lain, di beberapa persilangan di sekitar kita, persilangan ayam kampung dengan ayam broiler kadang menghasilkan anakan yang lemah. Ini merupakan bentuk pasca zigotik ringan. Selanjutnya ada proses spesiasi. Apa sih proses spesiasi itu? Proses spesiasi adalah proses terbentuknya spesies baru akibat terputusnya aliran gen antara populasi ketika populasi terpisah dan tidak melakukan perkawinan. Mereka berevolusi secara berbeda hingga akhirnya menjadi spesies baru. Bisa dilihat di sini contohnya spesiasi pada paruh burung. Ketika burung ini berbeda tempat, maka cara dia hidup juga beda, karena di situ tempat makannya aja udah beda, cara dia beradaptasi juga beda, sehingga mempengaruhi dalam warna bulu, bentuk paruh, dan lain-lain. Selanjutnya, ada dua jenis spesiasi utama. Apa aja sih? Yang pertama ada spesiasi alopatrik. Sekarang kita masuk ke proses pembentukan spesies baru. Ini terjadi ketika populasi terpisah secara geografis. Misalnya terpisah gunung, sungai, pulau, seperti yang aku bilang tadi. Karena lingkungannya berbeda, setiap populasi mengalami seleksi alam yang berbeda. Lama-lama frekuensi gennya juga berubah. Akhirnya nggak lagi kompatibel untuk kawin. Jadi, perubahan ini biasanya terus menumpuk selama ratusan atau ribuan tahun, sampai akhirnya ketika dua kelompok ini bertemu kembali, mereka udah nggak bisa kawin lagi. Jadi walaupun asalnya sama, mereka sudah jadi spesies baru. Contohnya di sini, burung atau kupu-kupu yang dipisahkan oleh tempat atau terhalang oleh sungai besar. Di sisi yang lain, burung tersebut makan tumbuhan jenis A. Sisi lainnya lagi, makanan utamanya adalah tumbuhan jenis B. Lama-kelamaan warnanya, bentuknya, bentuk paruhnya itu bisa berubah. Karena emang bentuk lingkungannya, adaptasinya juga berbeda dari makanannya juga. Selanjutnya, yang B, spesiasi simpatrik. Ini terjadi tanpa pemisahan tempat, jadi populasinya tetap tinggal di area yang sama. Tapi ada perubahan genetik atau perilaku yang membuat sebagian kelompok terpisah dari lainnya. Hal ini biasanya dipicu oleh perubahan perilaku kawin, perubahan preferensi habitat mikro atau poliploidi pada tumbuhan. Contohnya di sini pada tanaman Oenothera lamacriana. Jadi, Oenothera gigas yang terbentuk karena perubahan kromosom pada tumbuhan, maksudnya di sini poliploidi. Jadi, tanaman Oenothera itu bisa membentuk spesies baru hanya karena perubahan kromosom. Contoh lainnya, di sekitar kita biasanya ada pohon mangga di kebun. Kadang tiba-tiba muncul varietas baru karena mutasi. Buahnya kadang-kadang bisa beda rasa, beda warna, bahkan tidak cocok kawin dengan induknya, walaupun mereka tetap satu keluarga, satu jenis.
Tapi karena mutasi dari kromosom itu tadi, itu bisa beda. Contoh lainnya, ikan di satu danau. Semisal ikan ada yang suka lebih hidup di permukaan, ada yang lebih suka di dasar. Lama-kelamaan kebiasaan ini itu bisa berpotensi menjadi spesies baru. Selanjutnya, jadi kadang dua populasi yang sudah lama terpisah bisa bertemu lagi. Jadi daerah pertemuan ini disebut hybrid zone atau daerah hibrid. Daerah hibrid adalah daerah di mana dua populasi yang telah terpisah kembali bertemu dan melakukan kawin silang. Kadang menghasilkan individu hibrida yang cirinya campuran dari kedua spesies. Tapi hibrida ini belum tentu stabil dan menghasilkan keturunan yang subur, teman-teman. Contohnya di sini, di sekitar kita, ayam kampung bertemu dengan ayam Bangkok, menghasilkan anak campuran atau hibrida. Di sini contohnya burung red velvet flake dan yellow velvet flicker yang saling kawin di zona pertemuan. Atau contoh gampangnya, di sekitar kita ada tanaman hias atau bunga bougainville misalnya. Itu berbeda warna kan yang disilangkan dan bisa menghasilkan warna baru. Selanjutnya ada pola evolusi, gradualisme dan punctuate equilibrium. Gradualisme merupakan spesies berubah perlahan dan terus-menerus dalam waktu yang lama. Sedangkan kesetimbangan bersela atau punctuated equilibrium, perubahan besar terjadi cepat setelah periode lama tanpa perubahan. Pada slide ini, kita masuk ke bagian pola evolusi. Pola evolusi adalah cara atau bentuk perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Yang mana di sini bisa dilihat ada dua pola utama. Yang pertama gradualisme, artinya maksudnya di sini evolusi berlangsung secara perlahan dan bertahap. Perubahannya kecil-kecil tapi terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Kalau bisa kita bayangkan itu seperti erosi batu oleh air hujan. Jadi setiap hari berubah sedikit, dan hampir tidak kelihatan. Tapi setelah ratusan tahun, bentuk batunya bisa beda jauh. Evolusi juga begitu teman-teman. Perubahan kecil yang terjadi lama-lama membuat spesies juga berubah. Contoh sederhana dari lingkungan sekitar kita. Tanaman liar di halaman rumah, kalau kita notice, lama-lama daunnya itu lebih tebal karena biasa hidup di daerah yang panas. Dan juga ada populasi kucing di suatu kampung, warnanya lama-lama didominasi warna-warna tertentu karena kebiasaan manusia yang ngasih makan. Jadi dia ketergantungan gitu sama manusia. Jadi perubahannya itu pelan, nggak langsung kelihatan, tapi bisa jadi pola baru setelah beberapa generasi, teman-teman. Yang kedua yaitu keseimbangan bersela, kebalikan dari gradualisme. Jadi pola ini justru bilang bahwa spesies mengalami perubahan besar dalam waktu yang relatif cepat, lalu berhenti berubah untuk waktu yang lama. Jadi polanya itu seperti diam lama, berubah cepat, dan diam lama lagi. Ini biasanya terjadi ketika lingkungan berubah tiba-tiba atau ada tekanan seleksi baru. Contohnya di sekitar kita ada semisal tanaman liar yang terpapar pestisida baru. Sebagian tanaman mungkin bakalan mati, tapi tanamannya bisa bertahan, bisa jadi bisa berkembang lebih cepat dan menjadi populasi baru dengan sifatnya resistensi. Contoh lainnya ada burung di daerah pinggiran kota yang mulai bisa beradaptasi dengan cepat dengan suara-suara bising manusia dan daerah perkotaan, sehingga hanya burung dengan suara tertentu yang bisa survive dan berkembang biak. Dan itu berubah dengan cepat dan terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi pola evolusi itu nggak selalu sama, ada yang berjalan pelan dan bertahap, ada juga yang berlangsung cepat dalam periode yang singkat juga. Jadi dua pola ini membantu kita memahami perubahan makhluk hidup bisa berbeda tergantung kondisi dan lingkungannya. Jadi kesimpulan dari materi ini, spesies terbentuk karena adanya isolasi reproduksi yang mencegah dua kelompok kawin satu sama lain.
Dua mekanisme utamanya yaitu spesiasi, ada alopatrik dan simpatrik. Jadi proses ini penting karena menjelaskan kenapa sih makhluk hidup di bumi itu sangat beragam. Dan pola evolusi juga nggak selalu sama, ada yang berjalan pelan, ada yang bertahap, ada juga yang berjalan cepat. Dan pola ini membantu kita bagaimana perubahan makhluk hidup itu bisa beda-beda tergantung kondisi makhluk hidup itu sendiri dan lingkungannya.